Kampong Candi. Tulisan Kon de Groot ini merupakan bagian dari majalah untuk bahasa, negara dan antropologi Indiese, diterbitkan oleh Masyarakat Seni Batavia dan Ilmu Pengetahuan, di bawah editor para ahli J. Munich dan Enet Ser, bagian IX, seri ketiga, bagian 3, halaman 531-533, diterbitkan di Batavia. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1858 saya masuk ke Kampung Tanjong yang terletak di 13 kota, sebuah wilayah independen yang berbatasan dengan negara-negara di bawah wilayah Belanda. Tebing batang kampar runtuh di sekitar Kampong Candi, di mana saya diberitahu bahwa selama 1 jam dari sana reruntuhan susunan batu dapat dilihat. Diperkirakan susunan batu tidak ada jalan setapak dari sana, dan agak jauh ke sungai. Saya turun ke tepi kanan sungai di Kampung Alahan 3, di peta pantai barat pemerintah Sumatera oleh LWB Jering disebut, Alahan Tiko, tempat tinggal Datu Dibalai, Datu Dubalai, yang setia, yang pada saat itu tidak hadir dari Rokan arah timur daerah Rao. Mengingat waktu perjalanan de Groot dan penyebutan kata, Rao, maka kami lebih percaya bahwa penyebutan Alahan 3 ini berada sekarang di hulu Sungai Kampar, Kecamatan 13 Koto Kampar, bukan Alahan 3 yang berada di hiliran Gumanti Solok, Sumatera Barat. Karena belum sore dan kami sudah menyelesaikan setengah hari dari perjalanan kami, saya memutuskan untuk melihat kota Candi, dan langsung pergi. Jalan setapak di sana tidak jauh dari sungai dan melalui pengukuran yang saya dapatkan dari kejauhan, dari Alahan 3 di sana. Di sana, di sebelah kiri jalan setapak, di hutan bambu duri, orang bisa menemukan reruntuhan batu dan segera memberi saya keyakinan bahwa susunan batu itu bukanlah sisa-sisa peninggalan Inggris. Susunan batu bata berada di tengah kehancuran. Hampir seluruhnya terbuat dari batu panggang merah, yang telah diamplas rata dan tidak ada sambungan batu kapur. Batu bata disusun bertumpuk begitu saja satu sama lain, hanya terdapat sambungan yang terbuat dari batu pasir berwarna abu-abu terang. Di sisi barat telah disediakan sebuah tangga, untuk sampai ke atas landasan batu. Sejauh wilayah yang diliputi oleh tanah yang sekitar hutan bambu ada sisa-sisa 4 tanda lainnya, yang tampaknya berfungsi untuk memagar reruntuhan batu. Ini tampaknya memiliki tampilan seperti kolom landasan batu yang dibuat dalam gambar, bentuk persegi, tanpa tangga. Di sisi lain, cetakan keempat ini telah dihias dengan pahatan, di mana reruntuhan batu masih ada, namun belum jelas untuk membuat gambarnya. Dalam keempat grafik tersebut, di mana banyak batu pasir telah digunakan di bagian luar sebagai pagar, sebuah gerbang telah disediakan di sisi timur, mungkin sebagai jalan masuk ke reruntuhan batu, memiliki ketinggian yang sama dengan kolom landasan batu, 6 kaki. Catatan, tinggi sekitar 6 kali 30 cm sama dengan 180 cm di mana batu pagar ini telah berkurang ketinggiannya karena diambil pihak lain ketika diteliti oleh Dr. Bennett Bronson di tahun 1973. Saya telah menyatakan gambar itu dalam sistem pengukuran kaki Inggris, karena kerangka kerja akan lebih mudah diukur daripada menggunakan sistem ukuran Belanda. Hasil pekerjaan kerangka dari landasan batu tersebut secara keseluruhan, disajikan dalam gambar 3, jelas menunjukkan bahwa itu bukan penampilan buatan Eropa. Hal ini juga terlihat dari beberapa bagian yang asing bagi semua kerangka kerja yang digunakan di Eropa. De Groot awalnya berpikiran reruntuhan batu tersebut adalah buatan Inggris. Tulisan lengkap FM. Snitger, Sejarah Candi Muara Takus. The Forgotten Kingdoms in Sumatra. Terjemahan tulisan Snitger ini berjudul Forgotten Kingdom in Sumatra diterbitkan tahun 1964 di Leiden oleh E.J. Brill. Selain itu tulisan FM, Snitger berjudul Hindu Oudeden Aan de Batanghari, Leiden, E.J. Brill, 1936. Oude Kundige Fonsten in Padang Lawas, Leiden, E.J. Brill, 1936. The Archaeology of Indo-Sumatra, Leiden, E.J. Brill, 1937.
Tulisan Snitger adalah Oude Kundige Fonsten in Padang Lawas oleh FM. Snitger, Konservator van het Museum te Palembang yang diterbitkan di Leiden oleh E.J. Brill 1936. Khususnya pada bagian opmerkingen halaman 39 dan 40. Dituliskan bahwa pada bulan April tahun 1935, penulis FM. Snitger membongkar dasar alun-alun stupa di Muara Takus dan ditemukan. Put in the Noordelijke Ringmuur, Recht tegenover den Torrentempel, Zende en 16 hoek van ongeveer 8.80 x 16 m, met den langsten kan Noord-Zuid niet geheel symmetris baksteen. Candi IJzerman, ten oosten van Candi Toa, 10 meter van de trap af, ongeveer 1320 x 1360 m, langste kan Noord-Zuid, op het oosten en uitsprong van 313 kali 400 m, Zanstin Candi van Erp, onmiddellijk ten zuiden van de voorafgaande, 575 m in het Vierkan, Zanstin. Terjemahan bebas. Gerbang di dinding ring tembok utara, tepat di seberang Candi Menara, berada di sudut 16 kira-kira 8,80 x 16,00 m, dengan arah utara selatan terpanjang, tidak sepenuhnya simetris, batu bata. Tulisan Candi, oleh IJzerman, sebelah timur Candi Toa, 10 meter menuruni tangga, sekitar 13,20 x 13,60 m, terpanjang di utara selatan, di timur lompatan 3,13 x 4,00 m, batu pasir, Candi van Erp, segera ke selatan dari hal di atas, 5,75 m, dalam bentuk persegi, batu pasir. Muara Takus, Candi Muara Takus memiliki banyak misteri. Digali kembali oleh orang Belanda Jerman bernama F.M. Snitger, di tahun 1935, 1936, 1938 dan 1939 lalu yang diukur dan diteliti ulang, Candi Muara Takus tetap menyimpan misteri. Sama misterinya dengan fenomena gajah yang selalu berlutut dan memberi hormat kepada candi ini pada saat-saat tertentu. Semua ini ditulis oleh F.M. Snitger, di tahun 1938 dalam bukunya The Forgotten Kingdoms in Sumatra yang berbahasa Inggris. Di Muara Takus, di tepi kanan kampar kanan, terdapat sejumlah reruntuhan dari abad ke-11 dan ke-12. Mereka membentuk bagian dari kota, yang seluruhnya dikelilingi oleh tembok tanah. Ruang tertutup berukuran sekitar 1,25 km. Bangunan-bangunan tersebut dikelilingi oleh dinding batu pasir berukuran 74 x 74 meter. Pada bulan April tahun 1935, saya menggali fondasi bata sebuah gerbang besar, kira-kira di tengah tembok utara. Karena dinding sekeliling dibangun di atas fondasi ini pada sisi yang berlawanan, maka yang terakhir harus dari tanggal yang lebih awal. Tepat di seberang gerbang, di sisi selatan halaman, berdiri bangunan terawat terbaik, stupa Maligai yang ramping dan anggun. Pondasi berbentuk persegi panjang dengan ukuran 9,44 x 10,60 meter. Di dalam, 52 cm di belakang dinding luar, ada fondasi tua yang dihiasi pilaster. Di sisi utara naik tangga, yang telah 2 kali dibangun kembali seiring berjalannya waktu. Ada kemungkinan bahwa pada suatu waktu mereka menopang tembok pembatas dengan 2 gajah yang berlutut. A.J. Burnett Kempers 1959. Dalam bukunya, Ancient Indonesian Art, terbitan Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1959. Dr. August Johan Burnett Kempers lahir di Holland tahun 1906 dan menghabiskan waktunya selama 50 tahun di Indonesia, dari 1906 sampai 1956. Selama di Indonesia, dia bekerja sebagai pustakawan di Royal Batavian Society, Jakarta Museum, kemudian sebagai profesor di Cultural History and Archaeology di Jakarta dan Yogyakarta. Selain itu,
Kempers juga bertugas sebagai Director of the Archaeological Service of Indonesia. Pada 1956, Dr. Bernard Kempers dan istrinya kembali ke Netherlands, Belanda, dan bekerja di Indonesian and European Studies. Antara tahun 1958 sampai 1971. Dr. Bernard Kempers bertugas sebagai Director of the Netherlands Open Air Museum di Arnhem, dan sekaligus sebagai Professor of European Ethnology at the University of Amsterdam. Antara tahun 1970 dan 1984 dia kembali mengunjungi Indonesia, termasuk Bali, sehubungan dengan penelitiannya tentang bangunan kuno dan penyelamatan arkeologi. Dr. Bernard Kempers banyak mempublikasikan berbagai buku dan tulisan tentang arkeologi Indonesia termasuk buku Ancient Indonesian Art, 1959, Ageles Borobudur, 1976, Hairstyle in Eigenwaarde on the Preservation of Indonesian Antiquities, 1978, The Keteldrums of Southeast Asia, 1988, dan Monumental Bali, Holland, 1978. Buku ini direvisi dan diperluas serta dicetak berwarna pada tahun 1991. Selain itu, tulisan Bennett Bronson, A Lost Kingdom Mislaid, A Short Report on the Search for Srivijaya, Bulletin, terbitan Field Museum of Natural History, 1975. Dr. Bennett Bronson, 1973. Laporan Penelitian Arkeologi di Sumatera, yang dibuat 20 Mei 8 Juli tahun 1973. Penelitian dilakukan oleh Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Indonesia bekerja sama dengan The University of Pennsylvania Museum, Philadelphia, Amerika. Dalam penelitian tersebut, Bennett bekerja sama dengan Basuki, Maci Suhadi, dan Ian Wiseman. Mereka melakukan penelitian dan penggalian pada pagar keliling kawasan Candi Muara Takus dan kawasan sekitarnya. Dari hasil penggalian Bennett tersebut ditemukan keramik yang umurnya lebih tua dari masa dinasti Yuan Ming dan Qing, yaitu antara abad 13 dan 19. Hasil penggalian Bennett dan kawan-kawan selanjutnya ditemukan pula sisa-sisa bangunan dari bata yang terdapat di luar komplek. Kemudian ditemukan juga fragmen yang terbuat dari perunggu dengan tulisan Nagari yang berasal yang dapat dihubungkan dengan masa pemerintahan Raja Kartanegara. Dalam laporan penelitian arkeologi di Sumatera, yang dibuat 20 Mei 8 Juli tahun 1973, di antara temuan adalah bata bertulis yang secara paleograf isinya mantra berbunyi Om Biknanta Kerham Pat Shefaha. Di dalam situs ditemukan kotak tembaga yang di dalamnya terdapat 3 keping lempeng emas yang bertuliskan 1. Ohem, 2. 3. Hom, fahami. Ketiga literasi teks kata, Ohem, Hom, ini ada pada Hindu dan Buddha, bukan hanya ada pada salah satunya. Artinya, kedua ajaran Hindu dan Buddha yang terlahir di luar Nusantara memakai kata yang sama, Ohem atau Aum. Inilah kata saat berkontemplasi yang berasal dari Dharmic original, yang berawal dari Nusantara, tergambar di Borobudur, tersimpan baik di Bali, di masa terdahulu dipelajari di pusat pembelajarannya di Sefarnat Vipa Indonesia. Jadi, benar Hindu, Buddha berasal dari India dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasar Hindu, Buddha dari India. Ajaran yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha dan Jaina di India, dibawa oleh kaum Sitian Caka, Saka, Cakya, Arya leluhur kita keluar Nusantara Indonesia. Sejarah adalah logika bukan sejarah jika tidak logik. Kapan, siapa, di mana, misionaris, Hindu Buddha masa pra-Islam yang ke Nusantara? Jawabnya, tidak ada. Jangan terbalik, leluhur kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India. Ini fakta akademik bahwa sejarah tidak pernah bohong, kepentingan penulisanlah yang menjadikan
Catatan sejarah menjadi bohong. Dibuat oleh Santo Saba.